Ratusan warga yang tergabung dalam gerakan masyarakat buruh bersatu melakukan aksi demonstrasi damai di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Aksi yang berlangsung pada Senin 26 Mei 2025 ini menuntut pengusiran 2 LSM dari Tanah Batak. Konvoi demonstran bergerak dari Kota Lagu Boti menuju Balige, kemudian mendatangi kantor UPTKP HIV Balige, kantor DPRD Kabupaten Toba, hingga kantor Bupati Toba. Para demonstran menyuarakan dugaan keterlibatan LSM AMAN dan KSPPM yang dinilai memprovokasi dan mengadu domba antara perusahaan dengan masyarakat. Dalam orasinya, juru bicara demonstran Bahara Sibua menuntut agar LSM AMAN dan KSPPM ditutup dan diusir dari Tanah Batak. Menurutnya, kedua LSM tersebut telah memprovokasi masyarakat yang bersinggungan dengan wilayah kerja perusahaan, padahal masih banyak hutan milik masyarakat yang tidak mereka sentuh. Aksi ini bertujuan mendorong pemerintah mengambil sikap tegas dengan tidak melayani kedua LSM tersebut. Para pengunjuk rasa menilai kehadiran LSM AMAN dan KSPPM selama ini justru menimbulkan masalah antara masyarakat dengan perusahaan tempat mereka bekerja. Tampak para demonstran menggunakan kendaraan mewah saat melintasi kota Balige sambil membawa spanduk dan kertas berisi tuntutan mereka. Artinya apa? Ketentuan ini kami tunggu beri waktu 3 hari. Itu makanya. Kalau memang hari ini tidak dijawab oleh kehutanan, maaf, jangan disalahkan buruh dan masyarakat. Demikian Pak yang tidak ada. Ya, tadi sudah dibilang Pak. Tapi nanti kita akan undang Kementerian Kehutanan Republik Indonesia terkait masalah ini. Jadi kami perlu waktu juga, gitu, karena ini keterlibatannya pusat. Baik, Pak. Makasih. Oke, kita nanti jawab Bapak itu dengan baik. Semua. Dari mana ya? Oke, lalu dikorbankan oleh AMAN dan KSPPM dengan cara barbar, dengan cara melakukan bukti. Padahal mereka adalah orang-orang pintar yang mengerti aturan dan peraturan. Ada Pak tatanan pelepasan kawasan hutan untuk menjadi tanah adat. Sangat disayangkan Pak, banyak desa-desa yang mereka masuki malah status kawasan hutan. Tetapi mereka provokator adalah kawasan DPR yang jauh dari desa itu. Sementara desa itu masih kawasan hutan. Mereka ada Pak yang namanya TORA, tanah objek reforma agraria, pelepasan kawasan hutan. Semenjak era pemerintahan Jokowi, semua itu sudah diakomodir di dalam peraturan. Tetapi Pak, yang kami sangat sayangkan, pemerintah kenapa diam dengan upaya-upaya mereka di desa-desa sana. Ada Pak, pelepasan kawasan hutan semua ada prosedurnya, tanah adat juga ada prosedurnya. Tetapi mereka tidak melakukan itu. Mereka bermain di media sosial agar ini semua berkonflik, dan sangat disayangkan kita yang di sini juga mendukung semua upaya-upaya provokasi mereka buat. Edukasi tidak pernah kita buat ke masyarakat. Semua aturan sudah ada, tetapi kan malah kita ikut mendukung provokasi-provokasi mereka. Semua Pak sudah ada dibuat pemerintah, semua sudah ada. Kami adalah masyarakat adat juga. Pelepasan kawasan hutan ada. Demikian Pak Ketua. Ada lagi mau kita sampaikan? Menanggapi aksi tersebut, mantan Direktur KSPPM Delima Silalahi yang ditemui pada Selasa 27 Mei 2025 di Kabupaten Tapanuli Utara menyebut tuntutan para buruh sebagai bentuk kepanikan yang tidak rasional. Ia mempertanyakan dasar hukum tuntutan tersebut. Silalahi menjelaskan bahwa berdasarkan UU nomor 16 tahun 2013 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 86, lembaga yang sudah berbadan hukum tidak harus terdaftar di setiap daerah. Ia juga merujuk putusan MK terbaru yang menyatakan pembela HAM tidak bisa dipidana. Silalahi menganjurkan agar para demonstran mempelajari terlebih dahulu aturan dan peraturan yang berlaku sebelum membuat pernyataan, mengingat KSPPM telah berbadan hukum dan dalam aspirasi gerakan buruh bersatu ya mengatakan bahwa ada 3 orang yang minta oleh pihak kepolisian, yakni Kakak Silalahi, Rocky Pasaribu dan Roganda Simanjuntak. Ini tanggapannya gimana Kak? Itu sebenarnya apa ya? Itu bentuk kepanikan. Itu tuntutan yang gila tanpa rasional. Nggak rasional gitu. Pertama, kalau menangkap dalilnya apa gitu. Nah itu kepanikan. Bisa buktikan.
dia tidak update ya, angka terbaru bahwa pemilu itu tidak ada. Dan lagian mereka siapa gitu mau menangkap kami. Jadi kita sih nggak takut, itu kita anggap itu hanya kepanikan pihak TPL saja dengan dengan memperalat orang yang hukum gitu. Nggak paham dia hukum, nggak paham dia mau menangkap orang itu dalilnya apa gitu. Kak, masalah tidak terdaftarnya di Kesbangpol, bagaimana tanggapan Kak? Undang-undangan juga, Undang Nomor 16 tahun 17 nomor-nomornya, putusan MK Lambo itu mengatakan kalau sudah berbadan hukum tidak wajib terdaftar. Nah, jadi mau mendaftar, kalau tidak. Tapi aturan tidak ada kami melanggar aturan perundang-undangan. Jadi mereka harus banyak belajar dulu sebelum membuat statement, membaca aturan gitu. Jadi kita berbadan hukum, pilihan hukum. Dari keletakan aman dengan KSPP. Oh iya, kita berbadan hukum, KSPP itu paham aturan publik ini. Kita punya konsultan, punya pengacara. Apalagi kalau mereka mau menuntut sesuatu, hanya dulu supaya nggak mempermalukan diri sendiri gitu sih kalau menurut saya. Jamarlin Saragi melaporkan dari Toba untuk Gemadika.